Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Credit Scoring Model dengan bimbingan Bapak Charles Bernando. Anggota kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu Clarissa Siregar, Ines Suci Hamidah, dan Nur Fani Fauzia. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan capstone project kami dengan topik Credit Scoring Model, dan judul yang kami pilih adalah Analisis tingkat premi dan produk nasabah perusahaan asuransi dengan credit scoring method. Berikut topik yang akan kami bahas. Topik yang kami bahas adalah latar belakang, rumusan masalah, rancangan solusi, dan hasil pembahasan. Selama beberapa tahun belakangan ini, perusahaan asuransi menunjukkan geliat pertumbuhan di dalam usaha yang mereka jalankan, yang mana semakin hari semakin banyak nasabah yang menggunakan layanan asuransi di dalam kehidupan mereka. Kesadaran masyarakat akan pentingnya sebuah perlindungan atas berbagai macam risiko yang bisa terjadi dan menimpa diri mereka sewaktu-waktu adalah salah satu penyebab tingginya jumlah pengguna asuransi belakangan ini. Hal ini tentu saja menjadi sebuah keuntungan tersendiri bagi perusahaan asuransi yang menyediakan layanan asuransi, di mana akan semakin luas pasar yang bisa diolah dan dijadikan sebagai sasaran penjualan produk yang mereka miliki. Perusahaan asuransi adalah perusahaan jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang. Premi adalah biaya yang dibayar oleh tertanggung kepada penanggung untuk risiko yang ditanggung. Maka dari itu, kami ingin memanfaatkan penerapan kredit scoring ini pada perusahaan asuransi dalam menentukan tingkat premi nasabahnya. Melalui sistem kredit scoring, maka pihak perusahaan dapat melihat dari tingkat risiko nasabah untuk menentukan tingkat premi, sehingga dapat mengurangi tingkat risiko kerugian yang dimiliki perusahaan. Rumusan masalahnya yaitu biasanya perusahaan asuransi harus menghitung satu persatu dari variabel yang ada untuk menentukan premi. Tetapi dengan adanya credit scoring ini bisa dilakukan dalam waktu yang cepat. Ada juga ingin mengembangkan sistem yang dapat menentukan tingkat premi. Dan karena belum banyak perusahaan asuransi yang menerapkan sistem ini dan bisa mempermudah perusahaan dalam menentukan premi nasabah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ines Suci Hamidah. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya akan saya lanjutkan presentasinya. Nah, di sini ada rancangan solusi yang kami terapkan. Kami menggambarkannya dalam bentuk diagram alir atau flowchart seperti di gambar ini. Nah, solusi ini disusun dari proses pernyataan masalah hingga penerapan solusi. Nah, pada flowchart yang ada di sini, itu tergambar dengan jelas bagaimana tahapan-tahapan dalam pengerjaan kredit scoring ini dengan menggunakan Microsoft Azure dan layanan-layanan yang ada di dalamnya. Flowchart ini bisa digambarkan juga sebagai tahapan rinci apa saja yang harus dilakukan untuk menghasilkan kredit scoring yang kami harapkan. Pada umumnya, solusi yang sudah ada itu masih menggunakan perhitungan manual yang belum tentu hasilnya itu akurat untuk nasabah semua kalangan. Nah, solusi kami dengan menggunakan Azure Machine Learning itu memungkinkan pengolahan data yang lebih cepat dan akurat sehingga tidak banyak membuang waktu untuk mengolah banyaknya data yang dimiliki perusahaan. Nah, data yang telah dipilih oleh Azure Machine Learning itu dapat dijadikan tingkat pengukuran premi nasabah oleh perusahaan. Hal ini akan memberikan peluang bagi perusahaan untuk lebih berkembang pada masa depan. Nah, biasanya nasabah itu hanya memilih produk yang sudah disediakan oleh perusahaan.
Jadi bukan produk yang dirancang oleh kedua belah pihak untuk mendapatkan manfaat yang adil. Nah, selain itu, juga nasabah ini biasanya membayar premi sesuai produk yang dipilih, bukan ditentukan oleh perusahaan sesuai dengan tingkat risiko mereka. Next. Nah, untuk hasil dan pembahasan dari credit scoring model yang kami buat, di sini merupakan dataset yang digunakan oleh perusahaan. Selanjutnya, nah di tahapan pertama ini ada tahapan cleansing data. Lalu tahapan selanjutnya itu ada split data. Yang selanjutnya, nah di sini ada multi-class logistic regression. Kemudian ada trend model untuk melatih model. Yang selanjutnya yaitu score model. Nah, di sini adalah gambar pipeline dari Azure Machine Learning yang kami buat. Dan yang terakhir yaitu metrik hasil evaluasi model. Nah, di metrik ini ada overall akurasi, micro precision, macro precision, dan micro recall, serta macro recall. Yang mana di sini memiliki makna untuk overall akurasi ini, yaitu rasio prediksi yang sama persis dengan label kelas yang benar. Yang mana jika nilainya itu mendekati 1, maka hasilnya itu semakin baik. Nah, di sini untuk model yang kami buat, nilai overall akurasinya itu 1, yang berarti itu dapat memberikan prediksi yang sesuai dengan hasil aktual, sehingga baik untuk diterapkan. Lalu micro dan macro precision-nya itu juga nilainya 1, yang mana di sini menunjukkan kemampuan model untuk menghindari pelabelan sampel negatif sebagai positif. Nah, di sini menunjukkan angka 1 itu berarti hasilnya semakin akurat dan baik untuk diterapkan. Lalu di sini itu ada micro recall dan macro recall, yang mana recall ini merupakan kemampuan model untuk mendeteksi semua sampel positif yang dihitung secara global dengan menghitung total positif sejati dan positif palsu itu untuk yang micro recall. Sedangkan untuk yang macro recall itu kemampuan model untuk mendeteksi semua sampel positif dan yang dihitung dengan rata-rata aritmatika presisi untuk setiap kelas. Yang mana jika nilainya itu mendekati 1, maka itu hasilnya akan semakin baik. Nah, di sini untuk model kami itu nilainya berada di angka 1, yang berarti model kami itu kemampuan untuk mendeteksi semua sampel positifnya itu bisa dengan akurat, sehingga baik untuk diterapkan. Next. Nah, di sini bisa disimpulkan dari model yang sudah kami buat itu menunjukkan bahwa penggunaan credit scoring method ini mempercepat perusahaan dalam perhitungan tingkat risiko nasabah untuk dapat menentukan produk apa yang efektif untuk nasabah. Hal ini karena penggunaan Azure Machine Learning secara efektif itu mengevaluasi dan melatih model dari dataset yang dimiliki, sehingga data yang dimiliki perusahaan itu lebih akurat. Lalu yang kedua, perusahaan dapat menentukan tingkat premi menyesuaikan dengan tingkat risiko nasabah, sehingga dapat meminimalisir tingkat kerugian perusahaan. Selanjutnya, sekian presentasi yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.